perkenalkan, nama saya Rizky Eriza Julianti dengan NIM 206222104 dari kelas Akuntansi Malam 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Rezario Febrianta Chandra, SEMAK. Nah, untuk jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang ini. Nah, jadi judul jurnal ini adalah Analisis Manajemen Strategi PT Semen Indonesia Tbk versus PT Holcim Indonesia Tbk. Nama jurnal ini adalah Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi volume ketiga nomor 2 tahun 2015 dengan penulis Cakti Indra Gunawan dan Lilva Puspita Anggraini. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan strategi dengan menggunakan analisis SWOT antara PT Semen Indonesia Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. Nah, metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis SWOT. Data yang digunakan adalah data sekunder dan cara mempelajari datanya dengan teknik dokumentasi dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Kita masuk pada hasil penelitian jurnal ini yang ternyata penulis melihat bahwa kedua perusahaan ini memang menggunakan strategi masing-masing untuk memajukan perusahaannya. Seperti pada analisis internal, yang poin pertama yaitu analisis sumber daya manusia. Pada PT Semen Indonesia Tbk ini menerapkan program pengelolaan dan pengembangan kompetensi human capital dengan menggali budaya internalnya. Sedangkan PT Holcim Indonesia Tbk menerapkan pusat pengembangan keterampilan kerja dan peningkatan kinerja organisasi, kepemimpinan, dan manajemen yang disebut Akademi Holcim. Nah, kedua perusahaan ini mempunyai keunggulan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Tetapi ternyata untuk keunggulan sumber daya manusia ini dimenangkan oleh PT Semen Indonesia Tbk karena mendapat pengakuan dari perusahaan engineering kelas dunia dalam keunggulan SDM. Masuk pada poin 2 yaitu analisis keuangan. Kondisi keuangan perusahaan PT Semen Indonesia Tbk mendapatkan apresiasi dari majalah BUMN Track sebagai salah satu BUMN terbaik kategori keuangan berdasarkan metode perhitungan Economic Value Added atau EVA, yakni mengukur kinerja perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dan harapan pemegang saham. Sedangkan untuk PT Holcim Indonesia Tbk mampu mempertahankan pangsa pasar sebesar 13,9%, tetapi total volume penjualan mengalami penurunan sebesar 4,9%. Selanjutnya, poin ketiga yaitu analisis produksi. PT Semen Indonesia Tbk memiliki produk utama maupun produk khusus dan semen campur yang diproduksi untuk penggunaan yang terbatas. PT Semen Indonesia Tbk juga memiliki kapasitas produksi semen pada awal pendirian sebesar 250.000 ton semen per tahun. Untuk tahun 2014 meningkat jauh menjadi 31,8 juta ton per tahun. Sedangkan untuk PT Holcim Indonesia memiliki kapasitas produksinya 11 juta ton klinker dan semen. Jika dibandingkan untuk kapasitas produksinya, PT Semen Indonesia Tbk lebih unggul daripada PT Holcim Indonesia Tbk. Selanjutnya, poin keempat yaitu analisis pemasaran. Untuk tingkat pemasarannya, PT Semen Indonesia Tbk didukung dengan 19 unit 22 gudang penyangga di Jawa, Bali. Sedangkan PT Holcim Indonesia Tbk pemasarannya dilakukan dengan penjualan ke anak perusahaan, yakni Holcim Beton, yang ada di berbagai kota di Pulau Jawa. Nah, untuk pemasaran ini masih lebih unggul yaitu PT Semen Indonesia yang memiliki distribusi pemasaran di Jawa dan Bali. Nah, masuk pada analisis eksternal, poin pertama yaitu ancaman.
Ancaman dari PT Semen Indonesia sendiri yaitu terbatasnya suplai bahan baku batu kapur yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri. Semen Gresik juga memiliki persaing yang banyak dan kuat dilihat dari beberapa sisi, seperti pencapaian produksi seoptimal mungkin, kemampuan manajerial, dan penjualan. Sedangkan ancaman untuk PT Holcim Indonesia yaitu persaingan yang semakin ketat dan kuat baik perusahaan BUMN ataupun swasta. Pasar bebas yang akan membuat produk semen dari luar negeri semakin mudah masuk ke Indonesia dan akan memperketat persaingan jangkauan pasar PT Semen Indonesia yang lebih luas dibandingkan PT Holcim Indonesia Tbk itu sendiri. Poin kedua yaitu peluang. Peluang dari PT Semen Indonesia Tbk ini adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan peluang untuk produksi dan penjualan yang meningkat pula. Adanya peluang segmentasi pasar yang berasal dari berbagai kalangan dan golongan. Sedangkan untuk peluang PT Holcim Indonesia Tbk adalah milik PT Holcim Ltd yang merupakan perusahaan semen terbesar di dunia, dan adanya produk yang lebih berinovasi dan mendorong PT Holcim Indonesia Tbk ini dapat lebih unggul daripada perusahaan semen lain. Dari analisis ini membuktikan bahwa dua perusahaan tersebut telah melakukan strategi eksternal sesuai dengan pendapat Aziz 2014 yang menyatakan analisis lingkungan eksternal adalah yang mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis bahkan ancaman untuk perusahaan. Setelah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.